Akhir hidup sang raja. Di musim penghujan yang sejuk, ketika kabut menggantung rendah di atas tanah tinggi Ethiopia, Ezana jatuh sakit. Ia tak bangun dari ranjang selama beberapa hari. Namun dari kamar pribadinya, ia tetap memerintah, menyusun keputusan terakhir, dan menerima para penasehat serta imam. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Ezana meminta agar Frumentius memimpin doa di hadapan seluruh rakyat. Diiringi tangisan dan puji-pujian, Raja Ezana wafat dengan damai. Tak ada peperangan yang menyambut kepergiannya, hanya kedamaian, nyanyian kidung, dan cahaya matahari yang perlahan muncul di balik awan. Warisan yang abadi. Ezana dimakamkan di sebuah tempat suci di Aksum. Di atas, makamnya didirikan gereja dan tiang granit yang tinggi. Setelah Ezana, bertuliskan dalam 3 bahasa, Ge'ez, Yunani, dan Saba. Prasasti itu menyebutkan bahwa ia adalah raja yang membawa kebaikan, menegakkan keadilan, dan membangun negerinya bukan dengan kekerasan, melainkan dengan iman. Namanya terus dikenang sebagai raja yang menjadikan Ethiopia rumah pertama bagi kekristenan di benua Afrika, jauh sebelum Eropa mengenal salib secara utuh. Warisannya hidup dalam gereja ortodoks Tewahedo, dalam liturgi Ge'ez, dan dalam hati rakyat Ethiopia yang menyebutnya sebagai Raja Kudus Ezana. Raja sejati bukan yang ditakuti, melainkan yang dihormati karena keadilannya. Aku memilih jalan yang sulit, bukan menaklukkan dengan ketakutan, melainkan membebaskan dengan kasih. Aku melihat dewa-dewa lama berdiri di atas batu, bisu dan beku. Tetapi aku mendengar Tuhan yang hidup berbicara dalam hatiku, mengajarkanku untuk mengampuni bahkan sebelum ditusuk. Bukan kuasa yang membuatku besar, melainkan keputusanku untuk tunduk kepada Yang Maha Tinggi. Karena dalam kerendahan hati, aku menemukan kekuatan yang tak dapat dihancurkan oleh waktu. Jika seorang raja hanya dikenang karena kemenangan dalam perang, maka ingatannya akan sirna bersama debu. Tetapi jika ia menanam iman dan keadilan di hati rakyatnya, maka namanya akan hidup selama langit, tetap memayungi bumi. Aku mewarisi pedang dari ayahku, tetapi aku memilih salib untuk membimbing bangsaku, sebab tanah yang disirami darah hanya menghasilkan dendam, tetapi tanah yang disirami kasih akan melahirkan peradaban. Ketika salib pertama kali diukir di mata daun uang negeriku, aku tahu bahwa itu bukan sekadar lambang, melainkan janji bahwa bangsa ini akan berdiri di atas cinta, bukan keserakahan,